ini lagi dan lagi terkait Amazon, yang ada perbedaan pendapat dari Dirjen Pas dan juga dari Menteri Imepas ya terkait ini Amar ini pengedar atau pemakai. Karena dari Dirjen Pas bilang dia ingin meluruskan pemberitaan yang beredar, dia bilang ini tidak ada pengedar di dalam rutan Sanmai, tapi ditemukan satu linting ganja di dalam satu kamar yang Amar tempatnya bersama teman-teman yang tujuan itu. Dan setelah pernyataan dari Dirjen Pas, 5 hari kemudian Menteri Imepas bilang Amar pengedar. Bukan hanya dia pemakai, tapi dia aktif juga menjual atau di sekitar rutan tersebut. Ini benar-benar perbedaan pendapat. Abang sebagai SU gimana? Yang jelas akuntabilitasnya wajib ya dimintakan ke kementerian ini ya, karena simpang siurnya pemberitaan ya tentang suatu permasalahan mengakibatkan ya jadi tanda tanya besar nih. Apalagi mereka nggak ada press release resmi ya, artinya kan secara instansi patut diduga lah. Ini seperti halnya bau amis KPK tiba-tiba nahan seseorang tapi dia nggak ada press conference. Artinya memang patut diduga ada sesuatu hal yang tidak lazim atau di luar kewajaran. Misalnya ini pernyataan blunder kan dari Dirjen Pas atau gimana? Karena kan Dirjen Pas kan pasti kan di bawah dari menteri ya kan, dari kedudukannya dan sebagainya macam. Berarti kan yang kita patut dengar dan kita lihat ya menteri yang ngomong kan sekarang kan di atasnya, karena dia sudah tahu kan setelah setelah pernyataan dari Dirjen Pas 5 kemudian kan Pak Menteri ngomong ke Pak Agus itu kan. Ya, yang jelas memang aksinya yang kita lihat. Artinya kan Amar Zoni nyatanya di Nusa Kambangan kan. Artinya itu kan tindakan keras. Nah, mungkin kementerian mengamini apa yang dia nyatakan bahwa Amar Zoni adalah diduga ya pengedar kan gitu. Karena memang dia langsung action kan gitu. Nah, kalau dirjennya menganggap dia ada temuan pemakai, ya mungkin pada awalnya itu. Karena memang kalau kita melihat di dalam penjara tiba-tiba ditemukan ada satu linting ganja, kan ini bukan di Thailand, bukan toko yang menjual kanabis dengan legal kan. Artinya kan pasti ada oknum, pasti ada jaringan, pasti sudah lama. Karena nggak bisa dibantah. Hal yang bisnis yang paling menggiurkan di rutan dan pemasarakatan itu, boleh tanya semua yang alumni sana, bisnisnya luar biasa itu, mantap lah. Makanya itu kan di luar kewajaran. Makanya itulah salah satu kementerian yang memang dibikin sendiri untuk dibenahi. Karena memang mungkin udah bukan carut marut lagi, sudah amburadul. Jadi yang jelas tidak tidak bisa dibiarkan bahwa hal ini dibikin ditoleransi lagi. Pembenahan wajib dilakukan lah, apalagi Pak Menterinya itu Pak Agus ini kan orang kepolisian ya. Saya rasa beliau sangat mengerti sekali, sangat mahfum sekali tentang penanganan hal ini. Nah, tapi kalau bisa ada perbedaan itu bisa dibilang masyarakat akan jadi pro kontra. Ini kita dengerin siapa gitu kan? Karena terkait pernyataan dari ibu angkat Amar juga bilang saya tidak percaya nih Amar pengedar, karena setahu dia hanya memakai gitu. Jadi kita masyarakat dan juga para fans yang masih peduli sama Amar akan bingung ini yang mana sebenarnya yang ditujukan. Yang jelas hasil dari perbuatan itu dia sudah di Nusa Kambangan. Artinya itu kan tindakan terukur ya. Artinya tindakan tegas terukur itu sudah dilakukan oleh kementerian sehingga dia dipindahkan dari Salemba, Rutan Salemba ke Nusa Kambangan. Itu gampangannya memang mungkin sudah pada tahap ekstrim ya, jadi nggak bisa dibantah. Memang ini dia ini membahayakan. Nah, membahayakan ini kita nggak bisa melihat siapa membahayakan pihak yang mana, atau memang kalau kita patut menduga-duga
yang kebakaran jenggot itu pasti adalah Kementerian MIPAS. Karena kenapa? Ya, ditemukan satu linting itu kan nggak gampang. Lah memangnya penjara ini tempat jual beli narkoba atau memang bagaimana kan itu? Makanya saya ulangin lagi. Yang kita ketahui sudah terlalu terdegradasi jauh sekali ini kementerian ini. Maksudnya lembaga pemasyarakatan ini ya. Makanya Dirjen ini Direktorat Jenderal ini dibikin kementeriannya sendiri, imigrasi dan pemasyarakatan. Artinya biar fokus karena memang sangat sangat besar sekali dan yang di penjara itu alumninya bilang bisnisnya ini di dalam penjara tuh sangat-sangat menggila, oknumnya menggila, ininya menggila, semuanya menggila. Kata mereka ya, saya hanya mengutip saja. Saya pikir memang langkah-langkah terukur mesti diambil lah sama pemerintahan Prabowo yang dibilang katanya 1 tahun ini sudah berhasil. 214 ton. Tapi ya gimana mau berhasil? Karena sifat koruptif itu sangat luar biasa. Nah, seperti hal yang sebelumnya saya katakan, pemerintahan ini agak ambigu karena dia guru besarnya koruptor aja mau dijadikan pahlawan nasional. Nah, apalagi urusan lembaga pemasyarakatan. Ketika Soeharto dicalonkan kembali dan kembali menjadi pahlawan nasional oleh pemerintahan yang sama yang bilangnya katanya anti korupsi, saya rasa lupakan aja lah. Saya pesimistis sebetulnya. Cuman kita tetap harus optimis karena memang di satu sisi korupsi ditindak, ya kan, kejaksaan, ya kan, kemudian di kepolisian katanya narkoba ditindak juga, tapi rakyat berkata sebaliknya. Saya juga nggak mau nada sumbang ya, tapi memang carut-marut pemerintahan ini kelihatannya akan diteruskan saja, bukan dibenahi. Bang, ada pesankah Bang bagi Abang sebagai praktisi hukum yang pernah juga menangani klien yaitu artis juga yang terkena narkoba? Kita harus mempercayai siapa nanti ibaratnya setelah nanti pernyataan dari Dirjen Pas dan Menteri MIPAS, kita akan tunggu peradilan atau pengadilan nanti siapa yang benar, siapa yang pernyataan yang benar. Bisa dibilang gitu Bang atau gimana? Yang jelas artinya ini perkara kan di luar perkara yang dia disidangkan. Perkara baru kan. Nah, makanya kan pengaduan ini siapa yang bikin aduan? Apakah sudah ada pemeriksaannya? Sehingga memang yang harus diketahui pada fakta-faktanya itu siapa yang sudah pernah diperiksa? Apakah kalapasnya karutannya sudah diperiksa? Atau yang orang keamanannya sudah diperiksa? Atau siapa nih yang diperiksa? Jadi kan ini kan akan muncul jadi berkas sendiri. Nah, yang paling agak ya saya terus terang makanya pesimistis saya juga terbawa ke sini karena memang kelihatannya memang Amarzoni ini saya patut menduga bahwa dia itu dikirim ke Nusa Kambangan untuk menutupi sesuatu. Saya melihat apalagi ya ditambah Soeharto itu mau dijadikan pahlawan nasional. Ini makin kentara ini baunya, modus operandinya pemerintahannya ini. Kelihatannya hanya untuk menutupi ada bau amis apa ini. Nah, makanya ketika tidak adanya press release dari kementerian ini, adanya 2 suara, yang satu dari Dirjen, yang satu dari kementerian. Sudah jelas bahwa ini carut-marutnya makin lama makin dalam. Berarti bisa bilang Amar tadi bilang ada yang ditutupi, bisa bilang Amar jadikan sebagai kambing hitam, tumbal. Patut diduga, karena memang yang jelas tidak bisa dibantah. Kita melihat fakta-fakta saja. Saya mengomentari fakta, bukan mengarang. Karena ketika ada pemberitaan yang berbeda, tidak adanya press release, kemudian Amarzoni tiba-tiba langsung dikirim ke Nusa Kambangan, itu sangat-sangat jelas loh. Artinya gini, kalau kita biasa nanganin perkara, ada mens rea, kemudian ada actus reusnya, kemudian ada modus operandinya, ada motifnya, itu pemerintahan ini ya modelnya ya bisa kita nilai sendiri. Akan tetapi kita selalu berprasangka baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik tolak, menjadi yang lebih bersih, lebih baik, dan Soeharto tidak akan menjadi pahlawan nasional kapanpun.